Bengkel Daeng Baco mendapatkan tantangan baru, merestorasi sebuah truk warisan zaman gerilya yang sudah terbengkalai entah sejak kapan. Mungkin sejak sebelum para pejabat kita belajar cara menyusun janji kampanye. Kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh permukaan truk sudah dipenuhi jamur pemakan besi generasi terbaru, jenis yang bahkan bisa membuat logam sekeras apapun menjadi keropos, mirip seperti mental integritas birokrasi yang terlalu lama bersentuhan dengan anggaran tanpa pengawasan. Mekanik Daeng Baco langsung bergerak cepat, memotong semua pin pengunci menggunakan kombinasi las potong bersuhu tinggi dan mesin plasma cutting yang memanfaatkan busur listrik serta gas bertekanan tinggi. Metode ini menjadi cara paling efisien untuk memisahkan bak dan kabin dari sasis utama truk, sebuah pendekatan yang tak perlu rapat koordinasi berulang atau nota dinas berkepanjangan seperti proyek-proyek pemerintah yang suka jalan di tempat. Bak dan kabin lalu dibawa ke bengkel sebelah untuk direstorasi lebih lanjut, sebagai hasil dari kerjasama tanpa kontrak, tanpa seremoni, tapi justru saling menguntungkan. Sebuah kolaborasi organik yang lahir dari kepercayaan dan pengalaman, bukan dari MOU 5 lembar yang ujung-ujungnya cuma jadi lampiran laporan pertanggungjawaban. Setelah semua pin berhasil dipotong, mereka mendatangkan truk modifikasi buatan sendiri yang tampil garang, semacam hasil kreativitas lokal tanpa campur tangan proyek multinasional. Truk ini dilengkapi dengan kren kuat berkapasitas puluhan ton dan kemampuan angkut dengan dimensi beban yang, entah bagaimana caranya, terasa seperti tak terhingga. Rantai besi tebal langsung dikaitkan ke bak truk. Tapi jangan salah, memasang rantai ini bukan urusan asal kait. Mekanik Daeng Baco harus memperhitungkan titik berat dan distribusi gaya secara akurat, menggunakan rumus keseimbangan ekonomi versi bengkel. Sederhana, tapi tetap lebih fungsional dari APBN yang setiap tahun dibahas tapi selalu defisit. Beban terberat dan dimensi barang harus merata di tiap sisi. Karena kalau distribusinya timpang, bisa dipastikan bak truk akan oleng saat diangkat. Mirip seperti kondisi anggaran kalau salah satu sektor dikasih terlalu banyak dan sektor lain cuma dapat janji. Sementara itu, Daeng Baco yang berjaga di bawah punya tugas penting, memantau dan mengarahkan operator kren agar proses pengangkatan berjalan mulus. Tidak hanya dibutuhkan ketelitian, tapi juga komunikasi yang lancar, sesuatu yang, sayangnya, belum tentu bisa ditemukan dalam rapat lintas kementerian. Setelah bak berhasil diturunkan, mekanik Daeng Baco langsung tancap gas membongkar sasis tronton yang sudah lama tidur seperti proyek pembangunan yang digembar-gemborkan tapi tak kunjung dimulai. Di dalam rongga sasis, debu parasit menumpuk begitu tebal, sampai-sampai tampak seperti akumulasi dosa manusia yang ditunda tobatnya sejak zaman kolonial. Begitu debu berhasil disapu bersih, mereka melanjutkan dengan memotong semua baut pengunci yang telah menyatu erat dengan karat yang lekat seperti janji kampanye yang terlalu sering diucapkan tapi tak pernah ditepati. Suasana bengkel begitu hidup, penuh semangat dan bunyi logam beradu. Perlengkapan kerja mereka pun tak kalah menarik perhatian. Baju gamis dan peci bulat menjadi semacam zirah khas, outfit of the day para pejuang logam sejati. Uniknya, ada juga salah satu mekanik yang tampil beda dengan topi terbalik. Tak jelas apakah itu pilihan gaya pribadi, simbol pemberontakan kelas pekerja, atau sekadar lupa arah depan. Tapi meskipun berbeda bentuk, baik peci maupun topi tetap punya fungsi yang sama, menahan panas, debu, dan mungkin juga bisikan sarkas dari warga sekitar yang hobi menonton tapi tak pernah bantu. Setelah poros penyangga berhasil dipotong, mekanik Daeng Baco hanya perlu mengetuk dan melepaskan bagian-bagian sasis satu persatu dengan alat sederhana. Gerakannya memang terlihat santai, tapi jangan salah, di balik ketukan itu tersembunyi perhitungan matang, semacam jurus rahasia tukang las warisan leluhur bengkel pinggiran yang tak pernah tercatat di kurikulum SMK. Meski dilakukan secara manual, setiap hentakan palu dilakukan dengan akurasi tinggi. Tidak ada pukulan asal-asalan, semua dilakukan dengan presisi, layaknya operasi bedah logam yang serius, penuh kehati-hatian. Jelas berbeda dengan gaya beberapa pejabat mengeksekusi proyek yang seringkali lebih mengandalkan feeling dan pencitraan daripada data dan perencanaan. Menariknya, setiap part yang dilepas tak langsung dibuang ke tempat sampah. Bagi Daeng Baco dan timnya, potongan logam itu bukan limbah, tapi aset. Di tangan mereka, logam murni adalah emas kedua. Dan seperti biasa, tak ada orang waras yang rela membuang emas, kecuali mungkin pejabat yang keliru membedakan antara subsidi dan dana reses. Membongkar semua bagian dari truk tronton hingga benar-benar bersih bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil ngemil gorengan. Bahkan bagi mekanik setangguh Daeng Baco, pekerjaan ini ibarat lomba sabar tingkat internasional, memerlukan ketekunan, tenaga ekstra, waktu yang panjang, dan tentu saja, mental baja. Karena tidak ada shortcut di sini, semua baut harus dilepas satu persatu, tidak bisa di fast track seperti proyek yang tiba-tiba jalan pas mendekati masa pemilu. Setelah melalui berbagai tahap penuh keringat dan percikan logam, truk derek rakitan lokal yang jadi andalan Daeng Baco kembali diturunkan ke arena. Tugasnya, mengangkat kabin tronton yang sudah siap pindah ke rangka utamanya. Untungnya, kali ini prosesnya sedikit lebih ringan. Mengaitkan bak ke kabin jauh lebih mudah dibanding memasang rantai ke bak belakang sebelumnya, yang kalau meleset sedikit saja, bisa-bisa jadi tontonan gratis 1 RT dan masuk Instagram story warga dengan caption, bukan settingan. Namun, mekanik Daeng Baco tetap berjaga di sekitar area untuk memastikan proses pengangkatan kabin berjalan mulus tanpa kejutan. Karena kalau sampai salah perhitungan, yang naik bisa bukan cuma kabin, tapi juga reputasi bengkel sebelah yang langsung ikut melambung, meski tak ikut kerja. Waktu pun semakin sore, dan langit mulai menunjukkan gelagat serius. Awan mendung berdatangan perlahan, seperti tagihan utang yang datang tepat saat saldo tinggal 0, Melihat situasi makin sempit, para mekanik segera bergegas mempertemukan kabin dengan sasis yang sudah lama menanti. Ibarat reuni keluarga besar yang akhirnya tersambung setelah sekian lama terpisah karena alasan masih sibuk kerja. Sementara itu, pelatih mereka, atau yang biasa dipanggil coach, mulai memberikan kode keras. Durasi kerja sudah kelewat batas. Bukan karena takut dimarahi atasan atau audit mendadak, tapi lebih karena perut mulai memainkan irama kosong dan teh manis di warung depan sudah dari tadi menggoda iman. Seperti janji-janji perubahan yang terdengar manis tapi entah kapan terrealisasi. Meski usianya sudah pantas masuk museum sejarah, baut-baut yang mengunci roda tronton ternyata masih bisa dibuka dengan cukup mudah. Hanya perlu sedikit dorongan dari alat impact dan semuanya berputar tanpa drama. Sebuah keajaiban kecil yang bahkan jarang terjadi pada proyek-proyek baru yang katanya berstandar internasional. Tapi kenyataannya baru jalan sedikit sudah minta revisi anggaran. Kren yang sejak tadi standby di pinggir lokasi pun kembali dikerahkan untuk mengangkat
sasis dan memindahkannya ke area yang lebih lapang. Sementara itu, roda belakang ikut diangkat sedikit agar mekanik Daeng Baco bisa lebih leluasa melepaskan bagian rodanya. Metode ini jelas jauh lebih efisien dibanding mengandalkan dongkrak manual, yang kadang lebih sibuk repotin daripada membantu. Mirip oknum staf proyek yang rajin datang tapi jarang kerja. Set roda belakang yang sudah berhasil dilepas kemudian dipindahkan ke bengkel sebelah. Rencananya, roda-roda itu akan dijadikan bahan kanibal. Tentu bukan dalam arti menyeramkan, tapi sebagai donor untuk menyelamatkan truk-truk lain yang sedang menunggu giliran dirakit ulang. Di dunia Daeng Baco, tak ada istilah sisa. Semua bisa dimanfaatkan, tidak seperti laporan kegiatan yang habis ratusan juta tapi hasilnya nihil. Sasis tronton kemudian dibongkar habis-habisan, hingga hanya menyisakan 2 batang besi utama, tulang punggung sejati dari seluruh rangka, satu-satunya bagian yang masih pantas diselamatkan dari kehancuran struktural. Setelah itu, sasis tersebut dibawa ke ruang restorasi penuh misteri, tempat di mana keajaiban terjadi tanpa banyak dokumentasi. Entah dicuci pakai sabun super, dipoles dengan teknik rahasia turun-temurun, atau mungkin diam-diam dibacakan doa oleh teknisi senior. Yang jelas, sasis itu kembali muncul dalam kondisi mengilap, seperti baru keluar dari pabrik yang punya sok kebersihan lebih disiplin daripada anggaran kementerian. Meski tampilannya sudah jauh lebih rapi dan bersih, tetap ada beberapa bagian yang perlu sentuhan akhir, terutama pada permukaan logam yang masih menunjukkan luka-luka masa lalu. Untuk itu, lapisan cat hitam anti karat disemprotkan secara merata, seperti bedah finishing bagi logam veteran yang ingin tampil memesona, karena bahkan baja pun butuh perawatan agar tetap kuat dan fotogenik. Langkah berikutnya adalah memasang bahan dudukan baut pada sasis. Prosesnya dilakukan dengan teknik ketukan berulang, pukulan halus dari palu bengkel yang tak cuma membawa kekuatan, tapi juga kasih sayang mekanik lokal. Beberapa kali hantaman dilakukan dengan penuh presisi hingga 2 komponen logam itu menyatu rapat, seolah sedang melafalkan janji, kita satu padu, dalam suka dan proyek. Tak akan berkarat walau diguyur hujan revisi. Setelahnya, mekanik Daeng Baco tinggal memasang semua komponen rangka sesuai dengan dudukannya masing-masing. Tapi jangan dibayangkan seperti menyusun puzzle anak-anak. Proses ini butuh ketelitian tinggi, karena kalau sampai salah posisi, bisa-bisa truk malah miring terus ke kanan. Persis seperti arah kebijakan yang dari dulu susah betul diajak lurus. Untuk memastikan semua baut terpasang dengan kuat, mereka menggunakan metode burn and heat, yakni memanaskan lalu menekan baut agar terkunci permanen. Metode ini memang tidak cocok buat yang suka serba instan. Tenaga yang dibutuhkan besar, waktu yang dihabiskan juga tidak sedikit. Tapi hasilnya, lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak gampang goyah, sebuah filosofi yang seharusnya juga diterapkan saat menyusun peraturan, bukan hanya saat memasang rangka. Sementara itu, beberapa bagian besi sasis yang cukup tebal perlu dilubangi dulu. Proses ini dilakukan dengan kombinasi bor listrik dan tatakan kayu untuk memberi tekanan tambahan. Teknik sederhana, tapi tetap efektif, mirip seperti nasihat orang tua zaman dulu. Tidak pakai banyak teori, tapi ampuh kalau dipraktikkan. Dalam dunia Daeng Baco, teknologi boleh berkembang, tapi kearifan lokal tetap jadi pegangan. Setelah semuanya beres, mekanik Daeng Baco melanjutkan ke tahap berikutnya, memasang kembali seluruh komponen pada rangka sasis seperti biasa. Proses ini termasuk salah satu yang paling ringan, tidak butuh keahlian tinggi atau sertifikat pelatihan luar negeri. Bahkan anak-anak di sekitar bengkel pun, kalau diminta, mungkin bisa menyelesaikannya sambil sesekali jajan es krim batang di warung depan. Namun, ada satu bagian yang tetap butuh kerja sama tim, pemasangan per daun. Karena kedua ujung berada di posisi yang terlalu jauh untuk dijangkau satu orang saja, minimal dibutuhkan 2 mekanik yang bisa saling mengerti tanpa banyak bicara. Tanpa koordinasi, per ini tak akan pernah bisa terpasang sempurna. Mirip seperti kebijakan negara, kalau cuma satu pihak yang kerja, hasilnya pasti miring dan rawan ditambal belakangan. Yang menarik, remaja belasan tahun pun turut ambil bagian dalam proyek restorasi ini. Ia diberi tanggung jawab langsung oleh ayahnya untuk menyemprotkan cairan anti karat dan pelindung radiasi ke seluruh permukaan sasis. Tugasnya memang terlihat sederhana, tapi semangatnya luar biasa. Karena di bengkel Daeng Baco, usia bukan halangan untuk berkontribusi, berbanding terbalik dengan birokrasi yang kadang lebih menghargai umur ketimbang kemampuan. Meski yang muda sudah siap kerja dan yang tua masih sibuk rapat. Namun, karena semprotan sang remaja kurang rata dan tenaganya belum stabil, mungkin karena belum sarapan atau terlalu banyak nonton tutorial, tugas itu akhirnya diambil alih oleh paman berjaket hijau. Begitu si paman turun tangan, perbedaan tenaga langsung terasa, ibarat membandingkan sepeda angin dengan motor kopling yang sudah bore up. Bahkan sambil menyemprot cairan dengan tangan kanan, si paman masih sempat menelepon rekannya dengan tangan kiri, pakai Nokia pula. Efisiensi semacam ini jelas belum tercapai dalam pelayanan publik, ini sudah level dewa bengkel. Setelah seluruh permukaan sasis dilapisi dengan pelindung anti karat dan penahan panas, tantangan berikutnya langsung menyapa, memasang kaki-kaki belakang tronton. Bagian ini jelas tidak bisa dianggap enteng. Bobot komponennya begitu berat sampai-sampai para mekanik harus menggunakan keranjang roda 3, semacam forklift versi rakyat tanpa merek tapi penuh semangat. Meski peralatannya sederhana, semangat dan kekompakan tetap jadi kunci. Tak butuh waktu lama, dalam waktu kurang dari 1 jam, kaki-kaki belakang berhasil dipasang dengan rapi. Koordinasi yang solid dan pengalaman yang tak bisa didapat dari seminar-seminar formal membuat pekerjaan seberat ini terasa seperti rutinitas harian. Di tangan Daeng Baco, besi pun tahu diri, takluk pada disiplin dan kerja keras. Sementara itu, truk modifikasi yang sebelumnya cuma duduk manis di parkiran akhirnya dipanggil ke garis depan. Tugasnya, membantu memasang mesin Viper V10 yang memiliki kapasitas 8.277 cc, sebuah jantung mekanik yang tenaganya luar biasa dan bobotnya jelas jauh lebih berat dari sekadar 1 kg. Meski dalam cerita ini, mungkin timbangan sempat mogok kerja karena kaget lihat angka. Tak berhenti sampai di situ, kabin truk hasil restorasi juga diturunkan dari atap bengkel untuk digunakan kembali. Kabin ini dulunya korban kecelakaan yang cukup tragis, kondisinya ringsek seperti kerupuk jatuh di aspal. Tapi di tangan mekanik Daeng Baco dan pasukannya, kabin itu disulap jadi mulus kembali, seperti baru keluar dari showroom, lengkap dengan aroma perjuangan. Meski berasal dari kabin bekas kecelakaan, hasil restorasinya benar-benar bikin angkat topi. Dikerjakan secara profesional, sabar, dan dengan sentuhan cinta logam, kabin itu kini berdiri gagah. Bahkan ada yang bilang, truk sebelah sempat melirik dengan rasa iri, karena di
di dunia restorasi, yang penting bukan masa lalumu, tapi bagaimana kamu dibentuk kembali dengan sepenuh hati. Untuk memasang gardan tronton, para mekanik menggunakan alat bantu rakitan sederhana, semacam patrol versi kampung, dibangun berdasarkan prinsip pesawat sederhana dan logika insinyur jalanan. Semua perhitungan efisiensinya sudah ditakar dengan rumus aljabar kelas bengkel, tidak ribet tapi tepat sasaran. Hasilnya, pekerjaan berat jadi terasa ringan, semua selesai tanpa tenaga terbuang. Sebuah efisiensi yang, sayangnya, jarang ditemukan kalau urusannya sudah masuk ke meja birokrasi. Sebagai sentuhan akhir, ban bekas yang masih layak pakai dipilih untuk melengkapi tampilan tronton. Ban-ban ini mereka dapatkan dari bengkel tambal ban di seberang jalan, yang secara mengejutkan punya stok ban bekas dengan kualitas bintang 5. Sebuah bentuk sinergi antar bengkel yang nyata, tulus, dan saling bantu. Tidak seperti sinergi antar lembaga yang kadang hanya muncul saat konferensi pers, tapi hilang saat lapangan butuh aksi. Setelah beberapa hari penuh-peluh, suara mesin, dan kerja sama tanpa banyak teori, akhirnya tronton ini pun siap diantarkan ke pembeli. Hasil akhirnya, sangar. Bukan hanya kuat, tapi juga elegan. Truk ini adalah perwujudan karya nyata dari tangan-tangan mekanik sejati, yang tidak butuh konferensi, tidak sibuk saling tunjuk, cukup kerja saja. Dan kalau saja truk ini bisa ngomong, mungkin dia akan bilang lantang. Saya siap kerja keras, 24 jam, tanpa drama, dan tanpa perlu anggaran siluman.